Memulainya skalanya tentu yang kita itu ada resources-nya apa. Itu kan waktu dan tenaga. Itu kita invest ke orang atau sebuah company. Nah, dari situ yang kita dapat output-nya itu tentunya adalah trust. Nah, trust ini membuat orang-orang willing to invest atau trust their money on you. Halo rekan bincang, apa kabar Anda? Saya Yasi Syarif yang akan menjadi host dalam episode Bincang Emiten kali ini yang dipersembahkan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Senang sekali ya rekan bincang, hari ini kita bisa menghadirkan bintang tamu yang merupakan Direktur Utama dari PT Cakra Buana Resource Energy Tbk atau yang kita kenal dengan kode saham CBRE, yaitu Bapak Suminto Husin Giman. Selamat datang Pak Suminto. Selamat siang Bu Yasi. Selamat siang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dengan kita semua di sini. Apa kabar? Kabar luar biasa. Kabar luar biasa ya. Kita bisa bertemu di sini, artinya di sini adalah bisa melihat segala sesuatu hal-hal yang sukses, di mana emiten-emiten ini kan tergabung dalam sebuah asosiasi yang kita akan bahas di sini mengenai perindustrian perkapalan untuk hari ini, di mana CBRE ya itu core-nya adalah perkapalan ya, industri perkapalan. Sebelum sampai industri perkapalan menjadi seorang direktur dan juga pemegang saham juga ya. Betul. Nah ini bisa diceritakan bagaimana akhirnya Pak Suminto sampai di posisi ini. Awalnya bagaimana, kuliahnya apa? Apakah sesuai kuliah dulu dengan bidang saat ini digeluti? Baik. Jadi pada awalnya itu saya merantau dari Medan ke Jakarta. Ya. Dengan bermula awal karir itu masih jadi waiters di Hard Rock Cafe. Oh, sempat jadi waiters ya? Sambil kuliah waktu itu di BINUS. Kalau ditanya apakah jurusannya sama, tentu saja berbeda. Iya, karena menurut saya kondisi saat ini jurusan-jurusan yang ada sekarang ini dengan perkembangan industri usaha ini banyak yang sudah overlapping. Jadi memang banyak kita temu orang-orang yang jurusannya apa, pekerjaannya apa, karena perkembangan ini kan terus berjalan. Nah, sambil menjelang lulus kuliah, saya mencoba apply sebagai intern di Chevron, salah satu perusahaan migas terbesar saat itu di Indonesia, dan kebetulan dengan predikat magna cum laude itu saya bisa diterima bekerja di sana. Nah, berkarir di sana kurang lebih setahun lebih, dan ada opportunity interview di perusahaan swasta di bagian migas juga. Nah, saya mencoba memberanikan diri untuk mengambil kesempatan itu dengan satu pertimbangan. Chevron itu adalah salah satu perusahaan yang sangat besar, tersistematis, terstruktur. Sedangkan saya masih berjuang dan belajar dari nol. Di tempat swasta yang baru ini lebih bisa dibilang karena private owned company, secara struktur tentunya masih banyak perkembangan terus kan. Perusahaannya juga masih bertumbuh, organisasinya juga belum stable seperti di Chevron, dan saya punya insting bisa belajar lebih banyak di sana. Karena di dalam sebuah chaos tentunya pasti lebih banyak opportunity, tentu banyak pelajaran yang dipelajari. Singkat cerita, saya mencoba interview dan akhirnya diterima. Kurang lebih industrinya sama migas, tapi ini sektornya itu lebih ke pengeboran. Saya menjalankan karir di sana dari HR sampai menjadi bisa dibilang asisten dari presiden director. Jadi belajar paling banyak di sana. Setelah berkarir di sana muncullah beberapa opportunity project-project yang pada ekosistem itu kan kita menjadi kenal dengan beberapa orang.
Akhirnya kita diajak untuk sama-sama mengerjakan proyek itu. Disitulah awal mulanya mulai mengerjakan proyek. Proyeknya itu ada pengadaan, ada juga kita menjadi kontraktor pipa gas. Nah, perjalanan-perjalanan itu membawa ke satu momen ketemulah beberapa partner yang melihat potensi di industri pelayaran. Ya, pada saat itu. Memang pada saat itu kondisi industri pelayaran tidak begitu bagus. Tapi karena tidak begitu bagus, kita ngelihat future-nya for the next 10 to 20 years menimbang Indonesia merupakan negara kepulauan, kebutuhan ini akan selalu ada. Betul. Dan kita akan coba mitigasi dulu itu crash atau lagi kurang bagus itu gara-gara apa. Karena kan efek dari turunan regulasi pertambangan, which is pada saat itu regulasinya itu bisa dibilang belum menggunakan studi yang terlalu dalam. Jadi kita mengambil resiko untuk masuk ke industri ini dan ternyata terbukti regulasi tersebut ada improvisasi, industri akhirnya dipermudah semuanya. Industrinya ikut naik, adalah kita hari ini. Oke, gitu. Jadi dari pengalaman dulu yang sudah bekerja di beberapa tempat, akhirnya itulah yang bisa membuat modal sebetulnya ya. Betul. Kalau bicara dengan modal, Pak Suminto ini apakah dengan modal sendiri membuat sebuah perusahaan ini karena juga sebagai pemegang saham, atau dari mana modal? Itu yang anak-anak muda saat ini kalau mau bikin bisnis, saya bikin bisnis apa ini ya? Modalnya dari mana? Nah, bisa di-share saat itu modalnya dari mana dan bagaimana cara membangun PT CBRE ini? Boleh. Ini juga bisa sebagai contoh bagi anak-anak muda agar tidak dikecilkan hatinya kalau memang terlahir pada kondisi yang terbatas, sumber daya terbatas, dan mungkin bisa dibilang seperti Bu Yasi bilang tadi, modalnya nggak ada. Bahwa in the real world, modal itu bukan cuma currency atau mata uang. Modal itu bisa berupa waktu, bisa berupa tenaga, dan modal yang paling berharga di dunia ini adalah kepercayaan. Oke. Ya, jadi, artinya bagaimana memulainya? Nah, memulainya skalanya tentu yang kita itu ada resources-nya apa. Itu kan waktu dan tenaga. Itu kita invest ke orang atau sebuah company. Nah, dari situ yang kita dapat output-nya itu tentunya adalah trust. Nah, trust ini membuat orang-orang willing to invest atau trust their money on you. Oke. Jadi kalau connect ke dalam CBRE, kita ada loan pihak ketiga, karena pada saat itu kita dipercaya, kita jalanin, karena bisnis perkapalan ini kan very capital intensive. Jadi bisa dibilang pihak perbankan nggak semuanya suportif. Bahkan pada tahun 2010-15, shipping company itu termasuk negative list di dalam banking Indonesia. Artinya bisa disimpulkan bahwa tidak hanya bentuk uang modal itu, tapi kita kalau bisa memiliki nilai dalam diri kita, kepercayaan kepada orang, kita bisa menghadirkan investor. Correct. Betul. Artinya ada orang yang menanamkan modal kepada kita yang menjalankan bisnisnya. Betul. Karena pada kondisi kita sekarang ada uang ataupun orang lain yang punya uang, mereka butuh orang yang bisa dipercaya untuk bisa menjalankan bisnisnya. Jadi eventually ini adalah simbiosis mutualisme. Ya, tinggal partnya kita dulu di mana, sekarang di mana. Betul. Oke, kita bicara mengenai PT Cakra Buana Resource Energy Tbk ini, mungkin sudah banyak yang tahu karena sudah cukup terlihat gitu ya di bursa begitu ya. Namun ada beberapa juga yang mungkin teman-teman rekan bincang yang ingin mengetahui lebih lanjut sebetulnya histori dari PT CBRE ini seperti apa, produk apa yang dihasilkan, dan bergerak di bidang perkapalannya seperti apa. Karena kapal ini kan besar ya. Betul. Ada kapal penumpang, ada kapal barang. Nah, ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke. CBRE dulu dibangun termasuk salah satu dari dampak azas kabotage yang dicanangkan pemerintahan Indonesia, di mana kapal asing atau kapal-kapal yang berlayar di Indonesia harus menggunakan bendera Indonesia. Nah, akhirnya dampaknya adalah dulu kan di sini banyak kapal-kapal bendera asing yang berlayar, mereka stop.
Nah, stop, dan mereka mulai menjual. Menjual, mencari partner, disitulah kita ketemu potensi yang tadi saya cerita dengan pihak ketiga. Akhirnya, dengan segala keterbatasan kita, termasuk tadi kita mengalami challenge karena kita belum disupport sama bank, yang kita lakukan itu adalah cash flow wise. Jadi maksudnya satu kapal pertama kita pelan-pelan perbaiki, habis itu kapal yang udah siap berlayar dengan kontrak yang sudah ada dan cash in, kita perbaiki kapal yang kedua. Jadi kalau dilihat kembali track recordnya CBRE, memang kita agak slowly, tapi kita growing. Itu terbukti dalam laporan keuangan kita yang setiap tahun itu bertumbuh. Ya. Kapalnya ini mengangkut? Saat ini batu bara dan nikel, tapi hampir 90% batu bara. Ada berapa jenis kapal yang ada di CBRE? Saat ini ada tug and barge. Kedepannya mungkin kita akan mencoba diversifikasi aset. Ya. Saat ini sedang berada di mana posisi kapal-kapal itu? Kebanyakan ada di Kalimantan sama Sulawesi, karena itu bisa dibilang daerah komoditas yang paling ramai. Nah, dulu juga pernah sampai di Sumatera dan Jawa, tapi at this time we are speaking itu kebanyakan di Kalimantan dan Sulawesi. Jadi ada dua jenis kapal ya, tugboat dan juga kapal tongkang ya. Tongkang ini membawa batu bara dan juga tugboat ini yang dibawa kapal tongkangnya milik PT CBRE juga atau? Betul. Jadi tongkang milik kita. Kebetulan aset di dalam CBRE ini mostly itu tongkang. Sehingga tugboatnya itu kadang kita ngambil dari pihak ketiga. Karena in this industry, gak semua company punya satu set. Jadi kan dia cara jalannya tugboat menarik tongkang. Ya, ditarik gitu ya, karena kapalnya juga yang posisinya datar dengan batu bara ya, semua rata-rata batu bara ngambilnya ya? Ya, batu bara dan nikel, tapi kebetulan CBRE ini lebih banyak mengangkut batu bara. Perjalanannya kemana, dari mana kemana aja tuh, selain mungkin... Tadi kan dibilang dari Kalimantan, itu ya. Rute-rutenya itu biasanya kemana saja? Kebanyakan dari Tanjung Selor ke Pulau Obi saat ini. Iya, saat ini karena kita kerjasamanya itu kebanyakan dengan Harita, salah satu perusahaan yang kebetulan juga mau IPO dalam waktu dekat. Ya, jadi semoga dengan IPO-nya itu juga bisa membawa berkah bagi CBRE. I see. Semoga sukses begitu ya. Nah, kalau menarik nih melihat kapal-kapal, kalau saya sudah lihat di banyak gambar atau banyak informasi, kapalnya kan bentuknya rata, terus dengan ada batu bara di atasnya, lalu ditarik dengan tugboat gitu ya. Berarti artinya tidak ada orang di dalam kapal tongkang itu gitu. Betul. Ke kiri ke kanan untuk arah nahkodanya itu kan artinya arah tugboat gitu ya. Banyak risk pasti ya. Tentunya. Bisa diceritakan apa saja risk-risk yang akan dialami atau yang pernah terjadi? Kalau kita bicara risk, ada dari sisi manajemen dengan operation. Kita cerita dari sisi operation dulu. Itu dari asset risk sama human error. Dan juga adalah yang paling tiga, yang paling harus kita perhatikan secara signifikan itu adalah nature risk. Nature risk ini maksudnya bisnis ini kan berhadapan dengan alam. Kadang ada ombak, iklim, cuaca seperti apa. Itu yang sangat membantu kita adalah informasi dan data dari BMKG. Jadi kalau kita lihat poin yang pertama, asset risk itu tentunya how we maintain the vessel. Gimana cara kita turut dan ikut mengikuti program yang sudah ada pada Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi kapal itu kan ada klasifikasi. Di Indonesia kan menggunakan BKI. Nah, syarat-syarat yang mereka berikan yang harus kita penuhi agar sertifikat kita tetap aktif, itulah yang harus kita perhatikan. Nah, dampak dari kita memperhatikan itu tentunya kapal yang well maintained. Nah, setelah kapal well maintained, ini the people inside, human error-nya. Bagaimana kita bukan hanya harus mencari kru yang sudah punya pengalaman, tapi harus yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Karena balik lagi ini connect dengan poin yang ketiga, kadang kita berhadapan dengan alam. Yang ketiga itu adalah yang tadi kita bilang nature risk. Sebelum berlayar dari posisi A ke B, tim operation kita selalu cek dulu dari data BMKG bagaimana perkiraan cuaca di depan. Apakah bisa untuk berlayar? Kalau memang di tengah jalan tidak bisa berlayar, shelternya di mana? Karena
hal ini harus diperhatikan karena kita punya tanggung jawab terhadap kargonya klien kita, termasuk kita punya tanggung jawab terhadap kru-kru kita yang mengoperasikan kapal-kapal ini. Ya. Jadi artinya dilakukan oleh orang profesional ya, bukan nelayan-nelayan seperti biasa dong ya kan? Karena ada standar ya. Ada standar. Nah, bisa diceritakan syarat standar safety untuk perjalanan, satu kali perjalanan. Oke. Dengan style manajemennya kita lebih baik ada sedikit cost untuk kita bayar ke perusahaan manning crew. Di mana mereka sudah punya pengalaman dan standar untuk memilih dan menentukan kru-kru yang sudah punya pengalaman di dunia pelayaran. Jadi bisa dibilang mereka sudah membantu untuk memitigasi kru-kru yang pengalaman itu. Jadi satu tugboat itu kan kurang lebih ada 9 sampai 10 orang yang ikut berlayar, termasuk kelas-kelas sertifikatnya mereka. Setelah itu semua diakomodir, itu kita serahkan ke Syah Bandar namanya, pihak yang berwajib yang menentukan kapal kita layak berlayar atau tidak. Ketika semuanya sudah clear semua, ada satu dokumen isinya krunya kita, namanya siapa, kelasnya siapa, itulah yang boleh menjadi dasar surat persetujuan berlayar termasuk dokumen-dokumen yang lainnya. Oke, baik. Jadi untuk satu kali berlayar, ini dalam sebulan bisa berapa kali perjalanan untuk punya 7 ya berarti 7 tongkang. Punya 7 kapal. Punya 7 kapal tongkang, artinya 1 bulan berlayar itu bisa berapa kali perjalanan dan berapa laba? Dihitungnya per bulan, per 6 bulan atau langsung per tahun? Kebetulan dari CBRE sendiri kebanyakan mekanisme kontrak itu adalah time charter. Time charter itu maksudnya itu adalah kita dibayar fixed revenue dari klien setiap bulan. Jadi mereka bisa pakai ke rute manapun dalam batasan kontrak tentunya. Karena itu kan dibahas di dalam kontrak. Sehingga setiap bulan kita CBRE menerima pemasukan tetap dari kontrak tersebut. Oh, oke. Berapa untuk satu kapal tongkang? Kita saat ini satu tongkang kurang lebih 1 miliar lebih. 1 miliar untuk 1 bulan? 1 bulan. Oke, berarti bisa kalau secara revenue semuanya kira-kira dapat berapa setahun? Setahun kita looking for 40 billion, 40 miliar something. 40 miliar. Jadi ini cukup menarik bagi rekan bincang yang juga ingin berbisnis karena dari Indonesia sendiri ini kita negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kita lihat itu potensinya besar berarti ya. Kalau dibilang potensi industri pelayaran di Indonesia, saya rasa ini adalah salah satu sektor terbaik. Sektor terbaik untuk saat ini. Bisa hasilkan cuan dong? Iya, satu menghasilkan cuan. Yang kedua, balik yang tadi Ibu bilang mengenai Indonesia ini kan adalah akan dijadikan poros maritim dan terdiri dari negara kepulauan. Jadi kebutuhan akan transportasi laut ini tidak bisa dihindari karena kegiatan ekonomi ini kan melibatkan adanya logistik. Logistik ini membutuhkan kapal, tinggal kita bermain di kapal yang seperti apa. Seperti yang tadi Bu Yasi sampaikan kan kapal ini kan berapa banyak jenis. Iya. Oke, rencana ekspansinya selain bawa mungkin chemical, mungkin apalagi ada dalam waktu dekat? Apakah mau beli kapal penumpang atau komoditi-komoditi yang lain? Kebetulan kita ada beberapa rencana termasuk aksi korporasi yang mungkin belum bisa kita terlalu detail untuk cerita, tapi rencana itu akan kita jalanin tahun ini, termasuk juga prospek diversifikasi aset, di mana kita bukan cuma di tug and barge, tapi ada potensi kapal-kapal yang lainnya, yang saat ini tim kita sedang mengkaji keputusan terbaik dalam waktu kedepannya untuk CBRE seperti apa dan aset dan komoditas yang seperti apa. Oke, tentunya perusahaan seperti CBRE ini tidak hanya CBRE gitu ya. Betul, banyak beberapa saingan ya. Yang kita mau tanyakan juga adalah concern juga bagaimana kita menghadapi persaingan bisnis di luar sana. Oke. One of the biggest challenge itu tentunya capital. Karena yang tadi saya sampaikan, ini adalah bisnis yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Yang kedua, banking sangat hati-hati dalam memberikan pinjaman di industri shipping. Jadi challenge-nya itu adalah menghadapi dengan kompetisi-kompetisi yang modal mereka lebih banyak. Sehingga mereka lebih cepat mengabsorb marketnya.
Tapi the beauty di dalam sektor ini, lautan Indonesia ini luas, pulaunya banyak, kegiatan ekonominya sangat banyak, dan komoditasnya juga salah satu yang terbaik di dunia. Ada batu bara, nikel, CPO, sehingga mau seberapapun banyak kompetisi, sampai detik ini kita bicara, market ini bisa mengabsorb. Oke. Ya, jadi saya punya istilah di dunia ini, di industri ini, the pie is too big. Ya, jadi kalau memang ada peminat yang looking for the opportunity di shipping, just come in. Karena kalau kita sudah manage it well, manage it proper, marketnya ada kok. Ya, tinggal mencari modalnya aja. Oke, karena modal bisa dicari di mana saja, begitu ya. Dan Betul. bentuk modal tuh apa saja, tidak hanya uang, tapi kan time dan juga nilai-nilai dari diri kita sendiri, gitu ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk bisa menaruh uangnya sama Betul. kita, gitu ya. Yeah. Nah, menarik sekali tadi sudah kita tahu bahwa persaingan ketat, laba yang dihasilkan juga sangat menjanjikan soalnya ya. Ya, dan pertumbuhan laba kita dibanding tahun 2022 itu sudah 3 kali dari tahun lalu. Oh, luar biasa ya. Dan kita memprediksikan tahun ini kita bisa mendapat 2 kali tahun lalu. Oke, tahun lalu berarti berapa? Mendapat laba berapa tahun lalu? Mungkin saya cuma bisa kasih istilah karena kita harus boleh bongkar-bongkar memberikan di sini ya. Iya, tentunya ke bursa dulu kita harus sampaikan, baru boleh ke publik. Oke, baik. Kalau bicara masalah bursa ya, ini menarik ya. Mulai tanggal 9 Januari 2023 ya. Betul. CBRE memutuskan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini kan sesuatu yang luar biasa, pencapaian dari sebuah perusahaan gitu ya. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengambil keputusan tersebut di tengah gejolak pasar yang naik turun? Keputusan kita mau IPO bisa dibilang lumayan dalam waktu yang singkat. Tapi yang kita lihat itu adalah pertumbuhan IHSG termasuk Bursa Efek terutama di Indonesia. Pada saat kita IPO itu total ada 830-an emiten di Bursa Efek Indonesia. Di mana pada tahun 2020 itu kalau nggak salah baru 600-an. Jadi pertumbuhannya cukup signifikan dalam waktu 2 tahun, di mana hal itu terjadi pada saat pandemi. Dan setelah kita cek, Bursa Efek Indonesia itu termasuk urutan 20-an di Southeast Asia. Jadi potensi pertumbuhan market ini masih sangat besar, terlepas tadi fluktuasi dari market. Jadi kita melihat ini merupakan challenge yang harus kita lakukan, karena once kita go IPO itu sebenarnya bukan akhir dari sebuah perjalanan korporasi. Tapi kita bisa meleverage posisi kita sebagai public company untuk bertumbuh jauh lebih cepat dan lebih besar. Dan bagi teman-teman yang mungkin suka dengan industri market, trading, atau investment, dan mereka tertarik dengan industri maritim ini karena melihat potensi yang tadi kita bahas tadi, Indonesia sebagai poros maritim, mereka kan menjadi punya kesempatan untuk ikut dengan adanya emiten pelayaran di Bursa Efek Indonesia ini. Oke. Saham yang di IPO kan cukup banyak ya, sekitar 738 juta saham. Betul. Sudah bagaimana perkembangannya? Kalau bisa dibilang gejolak market ini kan supply dan demand market. Kalau dari kita sisi korporasi hanya bisa mengupayakan sebaik mungkin secara fundamental kita. Yang tadi saya sampaikan, kalau dari sisi kita growth, kita kan IPO waktu itu dengan buku Juni 2022. Sedangkan pada akhir tahun itu yang tadi saya sampaikan, kita pertumbuhannya sudah 3 kali dari yang tahun 2021. Jadi kita berharap dari sisi capital market ini bisa mengikuti fundamental dari perusahaan. Oke, sudah berapa target tercapai semuanya artinya? Kalau dari target perusahaan sudah sesuai dengan proyeksi yang kita sampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Oke. Rencana penggunaan dana dari IPO tersebut, saya sempat dapat informasi bahwa untuk 40%-nya dibagi ya, 40% dan 60%. Bisa diceritakan 40%-nya untuk apa saja? Oke, jadi kita bagi untuk working capital dan capex untuk penambahan armada.
penambahan armada ini ada sangkut pautnya dengan yang tadi, studi yang lagi kita lakukan sebenarnya base-nya itu adalah masuk ke sektor apa. Karena keputusan yang diambil ini harus terukur mencapai skala perusahaan 3 dan 5 tahun ke depan itu seperti apa. Karena nggak cuma semata-mata kita asal beli, asal punya, kita sudah memenuhi janji kepada bursa, I think that is not the answer. Tapi yang kita harus lakukan sekarang kan banyak investor publik yang percaya sama kita. Sehingga kita harus memilih aset yang bisa memastikan pertumbuhan CBRE dalam waktu 3 dan sampai 5 tahun ke depan, sehingga investasi dan kepercayaan mereka ke kita itu bisa terlihat dari hasil pertumbuhan perusahaan. Sedangkan sisanya itu adalah untuk working capital, di mana kita mencari kapal pihak ketiga dan menggabungkannya dengan kapal kita, sehingga kita bisa ikut boost revenue-nya CBRE. Sejauh ini apa yang sudah akan direncanakan? Capex itu kan untuk belanja modal begitu ya, jadi mau beli kapal gitu ya. Kapal, diversifikasi aset itulah yang sedang kita aiming. Semoga kita memilih aset kapal dengan membawa komoditas yang trennya ini akan terus bertumbuh. Sudah ditentukan apa yang akan dibeli gitu? Saat ini belum. Masih. Sebenarnya bukan belum, masih menimbang which one is the best. Jadi 60%-nya untuk operasional dan lain-lain. Gitu. Betul, ya, untuk working capital. Baik, menarik begitu ya, melihat gejolak pasar juga naik turun. Ada perkembangan seperti apa di CBRE sendiri dalam sahamnya ketika naik turun? Bagaimana market melihat kondisi CBRE ini saat ini? Dari sisi kita sebagai company, perseroan, kita terus akan mengupayakan untuk memperkuat fundamentalnya kita. Kalau dari sisi capital market itu kan lebih ke investor publik. Kita berharap dari sisi capital market kita bisa mengikuti fundamental dari perusahaan. Karena tugas kita sebagai manajemen adalah memberi para pemilik kepentingan ini, stakeholder, agar mereka bisa terus percaya sama kita dan kita terus memberikan upaya terbaik dalam langkah membuat perusahaan terus bertumbuh, termasuk itu tercermin dalam laba, tercermin dalam pertumbuhan nilai aset nantinya, tercermin dalam aksi korporasi yang rencana kita lakukan pada tahun ini. Kalau bicara bursa begitu ya, banyak anak-anak muda saat ini yang juga sudah belajar ramai sekali, trading atau invest money-nya ke beberapa saham gitu. Apa yang bisa selain ya kalau kita lihat memperkuat fundamental dan lain-lain, apa yang bisa dijanjikan dari CBRE ini kepada mereka yang ingin put money-nya di CBRE? Sebenarnya kita sebagai perseroan tidak boleh memberikan janji kepada investor, tapi lebih ke yang ingin kita sampaikan adalah prospek satu dari sisi makro industrinya dulu, pelayaran ini. Sisi pelayaran, sektor pelayaran ini di Indonesia masih terus bertumbuh. Kenapa? Kan kita harus ada dasar logikanya. Sektor pelayaran yang sekarang ini terutama CBRE service itu adalah komoditas. Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara penghasil komoditas terbesar di dunia, dari batu bara, nikel, termasuk CPO. Nah, kegiatan usaha ini sampai hari ini masih ramai, termasuk banyaknya investor asing masuk dalam rangka ikut pertumbuhan ekosistem industri nikel sampai ke industri yang saat ini lagi cukup dipantau, electric vehicle company atau baterai, di mana rencananya pemerintah menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu pusat industri baterai dunia. Betul. Ketika kita mentelaah industri tersebut ke belakang, tempat produksinya ini kan salah satunya adalah smelter. Nah, smelter ini pembangkit listriknya menggunakan PLTU. Smelter membutuhkan nikel, PLTU membutuhkan batu bara. Nah, banyak smelter ini yang baru selesai dibangun tahun 2021-2022 karena itu adalah dampak dari regulasi yang diturunkan oleh Pak Jokowi pada tahun 2020 bahwa
Indonesia tidak boleh lagi mengekspor nikel secara mentah, sehingga harus diproses dulu. Jadi pabrik-pabrik masuk ke sini bangun. Nah, ini baru bangun, dan kegiatan ekonomi ini masih baru mulai dan mungkin sampai 20-30 tahun ke depan. Nah, kegiatan ini baru bisa disupport dengan adanya logistik. Logistik inilah salah satunya adalah kapal. Makanya kapal kita ramai di Kalimantan dan Sulawesi itu adalah salah satunya tuh untuk menopang kegiatan tersebut. Jadi going concern atau lifetime dari industri ini masih sangat panjang. Ini yang investor-investor perlu ketahuin. Histori itulah berangkat dari situ. Betul. Para investor bisa mungkin ada trust kepada CBRE begitu ya. Termasuk sektor pelayaran emiten lain juga. Karena kondisi ekonomi yang masih terus berlanjut, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan 17.500 pulau, betul. dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Itu kan luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Ngantek di sini. Jadi kalau kita lihat di situ, sudahkah kalau pasti kan juga mencari tahu tentang saingan-saingan dari PT CBRE ini sendiri. Dari seluruh industri-industri atau para pebisnis kapal ini, apakah sudah tercover untuk dari Sabang sampai Merauke untuk mengambil komoditas-komoditas ataupun pergerakan perlayaran di industri kapal ini? Pertanyaan yang sangat menarik, karena studi dari kita terhadap industri ini, karena kan kita juga sering dapat monthly report dari perusahaan-perusahaan shipping yang internasional, buletin-buletin mengenai perkembangan dan pertumbuhan sektor maritim di dunia maupun di Indonesia. Balik lagi tadi, the pie is too big. Sampai hari ini kondisi di market itu adalah kekurangan kapal. Oh, justru malah saat ini kekurangan kapal. Besok saya juga bikin perusahaan. Silakan, kita karena di industri ini, kalau di sektor lain mungkin retail itu kan market compete to each other. Kalau di sini tuh market saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi karena perusahaan bukan saingan Seminto deh gitu. Kita masih sangat kecil dibanding emiten lainnya, tapi bukan berarti kita akan terus kecil, karena kita akan terus bertumbuh dengan strategic plan yang terukur oleh perseroan setiap tahunnya. Jadi the pie is too big. Mau tahun ini dari shipyard di Indonesia memproduksi hampir 300 set lebih kapal khusus tug and barge doang. Itu belum lagi kapal yang lainnya. Karena kenapa? The market is too big. I think ini salah satu hasil campur tangan pemerintah yang terbaik di sektor pelayaran ini. Karena kenapa? Didukung oleh azas kabotage, di mana kapal yang harus berlayar itu harus bendera Indonesia, sehingga industri ini tidak banyak diintervensi oleh perusahaan asing. Yang kedua, ada batas import yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terhadap jenis-jenis kapal. Jadi, secara regulasi dan dukungan pemerintah, industri ini sudah sangat kuat fondasinya. Jadi, kita sebagai pelaku industri pelayaran ini sangat terbantu. Tinggal yang kita harapkan mungkin dari sisi ke perbankan. Mulai melihat bagaimana perkembangan dan mempelajari terlepas dari risk-nya, tentu ada reward-nya. Nah, reward dari industri pelayaran yang merupakan ekosistem dari industri pertambangan terutama, this is where the money is. Jadi, ini sudah outwork dari industri-industri yang mungkin sebenarnya bukan sunset, tapi kondisi saat ini mungkin lagi stagnan seperti properti dan lain-lain. Nah, why don't banking lebih lihat ke arah sini dan mungkin dengan parameternya dunia perbankan mencoba mengurangi resiko, tapi bukan sama sekali tidak mensupport. Nah, ketika faktor itu sudah ada, I think sektor pelayaran ini akan sangat bertumbuh signifikan terutama di negara Indonesia. Artinya tidak hanya sekedar dari jasa kapalnya sendiri saja, membuat kapalnya sendiri itu juga sebuah industri juga ya. Nanti banyak pabrik-pabrik bermunculan untuk membuat badan-badan kapal. Karena memang tidak boleh lagi asing masuk gitu. Artinya ini full dikelola oleh Indonesia. Betul. Dan banyak shipyard yang sekarang posisinya di Batam itu lagi mendapat
order yang sangat banyak, karena saya ada dengar juga dari teman-teman pada pelaku industri, bahkan ada yang sekarang mau buat baru, terlepas dari harganya yang saat ini naik lumayan, 20-30%, itu harus ngantri dulu. Yeah. Oke. Jadi ada juga kalau kita lihat di sini Oktober 2022 lalu ya, dengan tujuan Pak Jokowi itu yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia ya. Itu yang juga akhirnya membuat potensial dan juga optimistis terhadap industri perkapalan ini gitu ya. Dan dipermudahnya dengan, apakah betul ya, ini ada fasilitas bea masuk 0% untuk bahan baku untuk membuat perkapalan. Ini seperti apa? Kalau dilihat dari sisi regulasi, terutama kalau kita mau import kapal, itu salah satu turunan aturan yang paling banyak itu ada di Kementerian Perdagangan. Jadi sesama perusahaan yang memiliki izin pelayaran itu memang bisa mempropose tax-nya zero tax. Termasuk juga kalau di material di tapi daerah. Tapi artinya itu mendukung impor. Tadi kan ditetapkan bahwa tidak ingin ada bendera asing gitu. Ini untuk beberapa jenis kapal. Jadi kapal-kapal yang misalnya contohnya tug and barge itu dengan size 300 feet itu saat ini sudah tidak boleh impor lagi. Sehingga itu bisa mendukung industri lokal shipping. Nah, tapi untuk kapal-kapal besar sebesar Panamax, sekelas Panamax, pemerintah bukan tidak mau melindungi industri lokal, tapi saat ini belum memumpuni untuk membangun kapal yang ukurannya yang lebih sekelas besar Panamax tersebut. Sehingga kita masih harus impor. Nah, impor ini juga dibantu oleh pemerintah dengan regulasinya yang ada. Kalau memang kita perusahaan pelayaran, kita bisa apply beberapa privilege sebagai perusahaan pelayaran di Indonesia. Oke, artinya bisa kita tarik garis kesimpulan bahwa sebetulnya ini memang masih menjanjikan karena belum mengcover seluruh Indonesia. Industri pelayaran baik dari kapal tongkang dan juga bagaimana dengan kapal yang lain. Betul. Saat ini di industri kapal, terutama di shipping untuk komoditas, ada kapal, ada kontrak. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan kontrak. Yang kedua, mungkin kalau kita bicara kapal jenis lainnya, itu sekarang yang harus diperhatikan adalah kapal untuk chemical, termasuk untuk gas, karena kebutuhannya juga sudah mulai naik, karena masuknya perusahaan-perusahaan dan baru dibangunnya pabrik-pabrik yang untuk chemical. Nah, ini potensinya sangat besar. Harnya perbandingannya seperti apa? Kalau misalnya tug and barge itu kan dia dalam jumlah yang banyak tapi size-nya kecil. Tapi kalau kita bicara kapal yang untuk chemical dan gas itu besar dan sangat mahal. Jadi secara kuantitas itu yang beredar di perairan Indonesia itu tidak banyak. Tidak banyak ya? Tapi sangat potensi. Yang harus dimitigasi itu adalah kebutuhan akan speknya. Karena itu adalah kapal yang sifatnya bukan seperti tug and barge yang semua barge yang 300 feet, 270 feet itu rata-rata sama. Tapi kalau untuk yang chemical dan gas itu harus benar-benar diperhatikan speknya mengacu pada lokasi muat, lokasi bongkar, dan kliennya siapa. I see. Jadi itu menjadi catatan begitu ya bagi Indonesia juga, dan juga memang sudah ada pemerintah yang berusaha untuk mendukung industri perkapalan ini gitu ya. Oke. Menarik sekali kalau hal-hal tantangan tadi kita sudah lihat risknya itu adalah dari natural juga bisa ombak, angin, cuaca buruk dan lain-lain. Bagaimana menghadapi perusahaan CBRE ini menghadapi hal tersebut? Apa yang harus dilakukan atau supaya itu hal-hal seperti itu tidak terjadi walaupun ada cuaca-cuaca yang buruk begitu? Di istilah dunia shipping, hal yang paling penting sebelum kapal berlayar itu kita harus ada, itu adalah asuransi. Dan itu termasuk syarat wajib dari beberapa perusahaan, klien, kapal harus memiliki asuransi. Jadi bukan cuma orang doang yang harus punya asuransi, karena aset ini berlayar dikontrol oleh kru berhadapan dengan alam. Jadi di satu sisi untuk start this business very capital intensive, kita nggak
sebagai pengusaha tidak boleh membahayakan aset ini tanpa terukur. Sehingga salah satu faktor penting ini adalah asuransi yang harus dimiliki. Yang kedua itu adalah terus memantau, terutama dengan inisiatifnya kru mengenai kondisi kapal, kondisi consumables, tali kapal, wire birder, dan hal-hal seperti itu, jangkar. Hal-hal seperti itu sangat kritikal ketika harus berhadapan pada situasi yang ibaratnya harus dilakukan manuver. Nah, sehingga minimal kita sudah mencegah dan mengantisipasi. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengalaman kita kadang kargo terbakar gara-gara kita shelter terlalu lama menunggu cuaca buruk, itu pun kita sudah harus punya tindakan terukur. Apa sih biasa tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi di dunia pelayaran ini bagusnya itu ada satu etika di mana aturan, sebenarnya bukan cuma etika, ini adalah aturan internasional. Ketika kita melihat kapal yang sedang bermasalah, kita ketika dekat dengan kapal tersebut diwajibkan untuk menolong. Nah, sehingga ekosistem inilah, kekompakan semua pemain inilah yang turut berkontribusi untuk bertumbuh dan kuatnya sektor pelayaran di Indonesia. Ada pengalaman, pernah case apa yang dialami oleh CBRI sendiri? Tentu, pengalaman pahit kita udah saja, belajar banyak. Yang paling umum tuh dulu adalah ketika cuaca buruk itu kebanyakan kargo terbakar karena kita menunggu kelamaan. Yang kedua itu yang paling sering itu adalah bocor dan kapal tidak bisa meneruskan pelayaran sehingga harus ada tindakan penyelamatan. Bocornya karena cuaca buruk, kena ombak, atau ada bagian manhole yang sudah berlobang, akhirnya dia kemasukan air, lama-lama dia membuat kapalnya sedikit tenggelam. Berdasarkan pengalaman kita, saat ini ketika terjadi hal tersebut, kita ibaratnya sudah tahu what to do. Sehingga bukan cuma panik, sehingga kita bisa mengambil tindakan-tindakan rasional untuk menyelamatkan kapal. Tapi yang paling banyak itu adalah satu kargo kebakar, yang kedua itu adalah kebocoran, kapal sedikit tenggelam, kita kirim tim untuk salvage, kita pompa, kita naikin kapalnya, kita perbaiki, kita lanjut. Ya, rekan bincang tentunya juga ingin mengetahui apa saja bisnis-bisnis yang bisa digeluti. Nah, terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Suminto bahwa ini menjanjikan dan potensial sekali mengingat kondisi ekonomi Indonesia terus bertumbuh dan juga kebijakan pemerintah yang membuat akhirnya tidak ada bendera asing dalam industri pelayaran Indonesia saat ini. Betul. Nah, apa yang bisa menjadi inspirasi bagi rekan bincang nanti terkait dengan turunan usaha di industri pelayaran, mungkin bisa menjadi pelengkap dari industri dari PT CBRI sendiri. Apa saja misalnya? Mungkin kita pecah ada dua macam. Satu yang mungkin modalnya cukup besar. Salah satu yang paling potensial sekarang adalah galangan kapal, terutama di wilayah Sulawesi. Jadi teman-teman yang memang punya cukup modal untuk membangun galangan kapal, carilah lokasi di Sulawesi, karena sekarang banyak sekali kapal yang berlayar di sana, mengangkut batu bara dan nikel, untuk nge-serve market dari smelter yang ada di sana, termasuk juga pertambangan di sana. Tapi ketika ada perbaikan, kebanyakan harus balik lagi ke paling dekat Kalimantan, mungkin seperti itu. Oke, apa yang harus dibuat di sana artinya? Galangan kapal, shipyard yang bisa mengakomodir perbaikan cepat. Kalau memang mau yang lebih semacam bengkelnya iya, bengkelnya di sana. Jadi orang kalau mau maintenance itu nggak perlu harus balik lagi ke galangan yang ada di Kalimantan, Samarinda, Balikpapan. Ya. Cukup jauh ya, berarti belum ada di sana gitu. Mungkin ada tapi nggak banyak. Jadi ini salah satu potensi. Nah, yang tidak perlu menggunakan modal terlalu besar bisa membuat keagenan kapal. Jadi kapal yang masuk dari titik poin A ke B itu kan dari A harus punya agen, B harus punya agen. Nah, yang penting nama baik kita ada, terus kita kenal dengan para pemilik kapal, kenal dengan pada jeti, muat dan bongkar, itu kita bisa menjadi agen kapal. Habis itu mungkin salah satunya itu adalah bahan bakar yang mungkin salah potensi, trading solar, trading BBM, spare part kapal, plat besi, atau jasa kontraktor untuk perbaikan sementara.
Jadi banyak yang bisa digarap oleh rekan bincang. Betul. Jika menonton ini artinya bisa, kepikiran saya, saya akan bergerak di industri itu deh gitu ya. Betul. Jadi itu bisa menjadi masukan dan inspirasi bagi mereka semua di sini gitu. Nah ada juga nih bagaimana dengan kondisi kapal-kapal yang sudah tidak layak. Saya mau tanya juga CBRE ini seluruh kapalnya masih layak pakainya, ini masih lama jangka waktunya? Masih sangat bagus. Layak, karena parameter layak ini kan satu kapal yang berlayar itu bukan kapal diisi BBM, ada kru langsung boleh berlayar. Harus me-apply surat persetujuan berlayar dari Syah Bandar dulu. Syah Bandar ini untuk mengkasih kita SPB itu banyak turunan dokumen yang harus kita lengkapi. Makanya saya punya istilah bisnis kapal ini adalah bisnis dokumen. Jadi satu kapal yang berlayar itu membawa banyak dokumen bersama dengan dia, baru dihitung sebagai layak layar. Nah, layak laut, sorry. Kondisi fisiknya? Kondisi fisiknya, dengan kita memenuhi semua dokumen itu, kan ada persyaratan teknisnya. Nah, persyaratan teknis ini berdampak kapal kita well maintained. Nah, itu jadi kapal-kapal kita saat ini semuanya masih ibaratnya layak laut. Ketika sudah harus dijual dan tidak bisa beroperasi lagi, biasanya kita scrap. Scrap ini dianggap sebagai jual besi tua. Jadi kondisi saat ini bisa dibilang kapal-kapal ini very liquid. Hari ini mau jual, besok sudah dapat pembeli. Mau dijual besi tua pun juga ada pembeli. Dan ini ada industrinya lagi, namanya scrap. Dan ini ada perusahaannya tersebar, ada yang di Merak, ada di Madura. Dan pemainnya juga tidak sedikit. Jadi sudah banyak juga ya pemain yang membeli besi-besi kapal tua yang sudah tidak pakai lagi. Biasanya untuk diapakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Biasanya oleh mereka itu dipotong. Ketika dipotong itu bisa dijual sebagai plat bekas ke para, kalau kita misalnya ada perbaikan kapal, orang-orang yang mungkin kepepet atau sementara, mereka membeli plat bekas untuk ditambal. Nah, bisa juga untuk turunan industri besi lainnya yang membutuhkan plat bekas. Plat bekas. Jadi artinya sudah ada juga penampungnya ya? Betul. Dan juga memang di situ bisa akhirnya semuanya bisa tidak mubazir intinya. Betul. Maksud saya artinya tidak mubazir, kapal bekas tidak terpakai terus digeletakin tidak jelas untuk apa tapi bisa dijual begitu ya. Betul. Dan makanya salah satu the beauty of the shipping industry, kapal-kapal tersebut ketika memang masa operasionalnya sudah selesai itu masih bisa ibaratnya diliquidkan dengan cara dijual scrap. Masih ada value-nya. Baik, menarik bicara masalah industri perkapalan yang terus terang banyak yang memang sudah bergelut di bidang itu, tapi banyak juga yang tentunya baru tahu. Betul. Apalagi buat anak-anak muda yang saat ini belum melek ke arah industri seperti ini. Kita harapkan mereka juga bisa mengambil kesempatan, opportunity, mengembangkan bisnis ini bersama. Lalu mengingat kalau kita lihat tahun 2023 ini sudah ada isu resesi. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan terkait bisnis ini dengan resesi di 2023 ini? Oke, isu resesi ini kan ada dampaknya. Salah satu itu awalnya itu kan dari pandemi. Ketika pandemi sekarang disusul dengan adanya bisa dibilang perang yang ada terjadi di luar sana yang mengakibatkan ada sanction, ada krisis energi. Tapi kalau kita melihat kacamata dari sisi Indonesia sendiri, 2020 sampai 2022 Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang pertumbuhan GDP-nya itu adalah yang terbesar. Kalau tidak salah dari published macroeconomy outlook, pertumbuhan itu sampai 6-8%. Hal ini merupakan satu pertanda positif bahwasan kekuatan ekonomi saat ini di Indonesia cukup kuat untuk bertahan dari isu resesi. Hal ini didukung juga dari kekompakan dari kabinet saat ini yang mengatur sedemikian rupa agar Indonesia sangat memanfaatkan resources-nya untuk negara tersebut. Contohnya yang tadi ada batu bara, nikel, termasuk CPO. Sekarang ini Indonesia merupakan pemilik cadangan terbesar di dunia untuk nikel. Oke, mantap jadi juga ya bisnis bagus. Ini ya. Bagus sekali. Jadi resesi tidak berpengaruh terhadap tidak terlalu berpengaruh tidak terlalu signifikan dengan parameter yang terukur yang saya sampaikan tadi, sehingga sangat relevan ketika kita menjelaskan kenapa sih
kita tidak terlalu fragile terhadap resesi ini. Buktinya sampai hari ini juga terlepas dari menurunnya IHSG saat ini mungkin ada di 6.500, tapi masih termasuk salah satu market di Asia Tenggara yang cukup ramai ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kalau tahun 2023 sih sekarang memang sudah berjalan di bulan Maret ya. Betul. Kayak nggak terasa ya, mungkin sepertinya kok sudah Maret ini, April dan sudah mau akhir tahun. Tapi kita disambut lagi dengan pemilu. Gimana untuk itu? Ada pengaruh tidak dengan hal-hal seperti itu? Kalau dilihat dari statistik 20 tahun terakhir memang setiap ada election itu ada sedikit penurunan atau turnover dari IHSG. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak investor yang memutuskan untuk melihat kondisi. Tapi selalu di dalam industri bisnis ini kan there is always opportunity in uncertainty. Tinggal siapa yang berani masuk duluan, dapat harga yang lebih murah, sehingga ketika orang euforia baru mau masuk, mereka sudah ikut taking the benefit lah, taking profit. Jadi tetap waspada, tetap mempelajarin apapun yang kita investasikan, terutama bagi investor-investor retail yang baru saja mungkin melihat sisi capital market, karena pertumbuhan capital market di Indonesia ini waktu pas pandemi ini kan sangat signifikan adanya investor-investor retail ini. Nah, saat ini kan sudah mulai kondisi kembali. Makanya ada berita dari bursa bahwasan relaksasi mengenai batas ARB itu sudah mau dinormalisasi. Nah, ini penting bagi investor retail untuk tahu sehingga tidak terjerumus atau masuk ke dalam investasi yang mungkin belum dipelajarin fundamentalnya. Namun bagi yang sudah misalnya ada investasi yang salah atau masuk ke dalam nilai saham-saham yang mungkin mereka sekarang mengalami kerugian, ya tinggal dipelajari fundamentalnya, karena kita punya satu istilah di dunia saham, ini berlaku juga di market luar Amerika, pada akhirnya nilai dari sebuah perusahaan akan mengikuti dari nilai sahamnya. Begitu juga kebalikannya, kalau fundamentalnya kuat. Oke, jadi yang harus dipelajari dan diperhatikan adalah nilai fundamental tersebut. Bagaimana cara mencari tahu juga informasi-informasi terkait dengan background sebuah investasi yang akan dia masuk begitu ya. Tipsnya apa untuk mereka nih supaya tidak kena zong? Jangan terpancing dengan janji profit. Ini mungkin saya kaitkan dengan isu-isu sekarang yang sedang banyak dibahas, trading robot atau investasi bodong, termasuk juga skema Ponzi. Karena kalau kita punya pengetahuan secara ekonomik, semua kan sudah ada standarnya. Kalau kita deposito per tahun itu sekitar mungkin 4%, 3%, loan itu biasa bunganya 8%, 9%. Kalau kita bisnis dari sisi jasa, marginnya mungkin 5, 10, sampai 15%. Ketika orang menjanjikan return dalam waktu 3 bulan itu 50% sampai 100%, kalau kita punya pengetahuan terhadap dasar variabel ekonomi ini, kita akan bertanya kembali dari mana caranya. There is nothing logic about that, sehingga kita menjadi lebih aware terhadap investasi agar kita tidak jatuh dan terjebak dalam investasi bodong. Karena di dalam dunia bisnis, investasi, relationship, apapun prosesnya, faktor waktu merupakan salah satu yang sangat penting. Jadi jangan karena mau instan, kita terjebak, akhirnya upaya kita selama ini mengumpulkan modal hilang dalam sekejap mata. Jadi itu mungkin tidak ada yang instan. Mau diproses apapun, mending kita ngambil waktu itu untuk mempelajarin apa yang kita investasikan, sabar, kalau memang pilihan kita tepat, otomatis suatu hari kita akan merasakan keuntungan pada hal tersebut. Oke. Jadi bagi rekan bincang yang memang ingin berinvestasi juga ini pelajaran penting begitu ya. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang sifatnya instan. Bahwa ini akan returnnya 50% dari 3 bulan, nggak make sense gitu ya. Betul. Tidak pernah ada hal seperti itu artinya. Kalau ada pun kan itu sudah pasti Ponzi scheme.
Jadi kita dibayar menggunakan dana nasabah yang baru. Dan ini terus berulang karena kenapa masyarakat ini lebih suka menerima ibaratnya janji-janji atau istilahnya diberikan keuntungan yang berlebih. Akhirnya ada hasrat ingin-pingin, oh apakah benar, dan mereka akhirnya mengikuti. Tapi kan pada prinsip segalanya itu butuh proses, lebih baik kita sabar, tapi prosesnya nyata, terutama kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia kan kita dilindungi oleh OJK. Jadi, dan ini kan juga kita lihat segala sesuatu itu, company mau IPO itu benar-benar di filter sedemikian rupa, transparansinya, bisnisnya, termasuk going concern-nya, kemana-mana itu ada. Jadi kenapa kita malah masyarakat lari ke investasi yang mungkin tidak ada badan regulasi yang ikut menjaga. Untuk CBRI sendiri juga artinya tidak mudah untuk bisa sampai melantai di bursa ya? Betul, perjalanan kita termasuk lika-likunya banyak karena kita memutuskan IPO dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat, tapi karena tim kita cukup kompak dan bisnis kita benar real, sehingga sangat bisa kita justify dari sisi aspek hukum, aspek bisnis terhadap Bursa Efek Indonesia. Oke, pada dasarnya intinya market itu tidak pernah bisa diprediksi dengan secara instan. Artinya mereka, rekan bincang harus bisa mempelajari secara seksama apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kapan market ini bisa naik dan turun. Gitu. Betul sekali. Oke, baik. Untuk CBRI sendiri, outlook dan targetnya ini seperti apa ke depan? Oke. Kita berharap salah satu aksi korporasi yang rencana kita lakukan pada tahun ini akan membawa CBRI ke satu posisi yang jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi pada posisi yang sekarang. Nah, kendalanya, challenge-nya ini saat ini karena belum kita sampaikan ke bursa, memang kita belum bisa jelaskan secara detail, tapi mungkin nanti ada kesempatan lain kita berbicara lagi. Mungkin kita sudah bisa lebih eksplisit, tapi itu salah satu outlook kita, bahwasan kita bukan cuma tuck and barge company, takbut dan tongkang, kita adalah perusahaan ekosistem di pelayaran. Sehingga kita tidak tergantung hanya dalam aset ini, kita punya rencana besar untuk menjadi salah satu pemain di sektor pelayaran di Indonesia yang cukup diakuin, karena balik lagi prospek industri pelayaran di Indonesia ini sangat terukur dan masih sangat panjang perjalanannya, karena negara ini adalah negara kepulauan, pemerintah sangat mensupport, dan kita sebagai industri pelayaran ini harus ikut mensupport apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim. Oke, gitu. Mantap. Kita harapkan sukses terus untuk CBRI dan juga buat rekan bincang yang melihat. Kita harapkan juga ada insight yang didapatkan dari informasi yang disampaikan oleh Pak Suminto. Terima kasih atas kehadirannya Pak Suminto. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga terutama bagi rekan bincang. Saya Yasi Syarif, mohon izin pamit juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.